Halo Pak Cebene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Kita mau berbicara tentang debat agama. Kebetulan, secara disengaja saya tidak ikut debat agama. Selain karena memang saya merasa tidak punya kemampuan untuk itu. Nanti saya gampang gugup atau malah terbawa perasaan kesal, emosi. Juga ilmu bahasa saya tidak cocok rasanya untuk berdebat agama. Oke, itu hal-hal yang superficial yang di permukaan saja. Tetapi secara substansial, menyangkut isi, saya rasa ada yang kurang dalam debat agama yang sering kita dengarkan, kita terima untuk dipertontonkan. Lalu apa yang kurang itu? Yang pertama soal isi dan penjudulan yang pertama ya, debat agama. Tapi saya tidak pernah mendengarkan agama itu sendiri diperdebatkan. You know, jatuh-jatuhnya kemana teologi apa? Teologi dogmatiknya atau kebiasaan-kebiasaannya. Padahal agama belum pernah saya temukan apa itu agama. Apakah karena saya jarang menonton debat sehingga tidak begitu tahu apakah mereka yang berdebat itu, para debaters itu berbicara tentang pertama-tama apa itu agama secara filosofis. Sampai orang butuh beragama, bagaimana agama itu terbentuk dalam budaya, bagaimana agama itu didasari pada rasa heran manusia, curiosity. Sehingga manusia ingin bertanya, pertanyaan itu dilembagakan, dan ada kumpulan pertanyaan-pertanyaan, the ultimate questions, yang sungguh sulit untuk dijawab. Dan dokumen Konsili Vatikan kedua sudah menuliskan itu. Ada beberapa pertanyaan yang memang tidak dengan gampang bisa dijawab. Mengapa saya lahir? Mengapa saya harus mati? Kemana saya setelah mati? Mengapa harus ada penderitaan? Apa itu kebahagiaan? Bagaimana mengejarnya? And so on, and so on. Sehingga kita butuh lembaga, satu institusi dengan perangkat-perangkat. Ada kitabnya, ada tradisinya, ada pengajarnya, ada ruang, tempat, waktu yang diperlukan untuk itu. Dan semua itu dirumuskan untuk membantu kita menjawab the ultimate questions tadi. Nah, ini sangat fundamental tentang agama. Kita belum berbicara agama yang certain, yang sudah pasti, agama A atau agama B. Kita masih berbicara tentang filosofi agama itu sendiri. Apakah benar kita punya kerinduan pada yang ilahi, atau seperti kata Karl Marx, itu hanyalah sebuah opium, candu yang meninabobokan orang-orang miskin supaya mau bekerja, golongan-golongan rendah supaya mau bekerja lebih kuat lagi, dan si kaya menikmatinya. Atau ada konsep-konsep lain dari berbagai macam aliran pemikiran. Nah, ini yang justru menurut saya menarik, sehingga orang tidak jatuh pada persoalan kasuistik. Allah ini Tritunggal, bagaimana mungkin bisa Allah itu disembah harus menghadap ke arah tertentukah? Apakah dengan batu yang besar? Apakah memang bisa bangkit menjadi manusia? Berak dong Yesusnya. Mohon maaf, tapi itu faktual, realita. Orang berbicara tentang itu. Akhirnya tidak jatuh ke persoalan semacam itu. Tapi kita tidak bisa menghindar karena kita hidup di tengah realitas masyarakat. Dengan sudut pandang, dengan kebutuhan, dengan bekal yang berbeda-beda. Nah, apakah ada dialog agama yang benar-benar tidak memberi edukasi kepada kita? Mungkin. Boleh saja ya, boleh saja tidak, tergantung kita yang mendengarnya dan tergantung siapa yang kita dengarkan. Karena sekali lagi, sekarang ini tidak ada nihil obsta, tidak ada imprimatur mengatakan debat ini qualified, debat ini harusnya didiskualifikasi, ini di bawah standar, ini benar-benar kayak sumber informasi. Kita disajikan secara membabi buta
materi-materi diskusi yang kemudian diperdebatkan di satu ruang dan dijuduli, dilabeli dengan nama dialog antaragama. Dan kita yang tidak mempersiapkan diri dengan perisai-perisai pengetahuan, perisai-perisai mental yang cukup, menginternalisasi perkataan-perkataan itu, menerima itu sebagai kebenaran, atau di sisi lain kita menikmati gejolak-gejolak emosi yang kita temukan dalam debat-debat itu. Sampai-sampai kita tidak lagi memberi perhatian pada esensi, pada nilai edukatif yang bisa kita ambil. Sehingga mulai ada pengkutuban, polarisasi. Ada polarisasi, oh saya pro si anu, oh saya menolak si anu. Padahal dari kedua sisi pasti ada informasi baik yang bisa kita tangkap. Nah, di sisi lain persoalannya adalah dari mana kita dapat filtrasi untuk menyaring, kamu bisa mempelajari ini. Oh, itu pengajaran sesat. Dan itu terjadi bahkan di tengah orang Kristen sendiri. Ini sesat atau tidak nih? Wah, mengapa bilang sesat saya? Oh, kamu sesat. Otoritasmu dari mana mengatakan sesat? Nah, hal-hal semacam ini menjadi pembicaraan menarik saya pikir. Dan sekali lagi umat-umat yang begitu innocent, yang pagi pergi kerja ke ladang, sore mengambil tenaga sambil menonton YouTube, yang tahu bahwa Tuhan memberikan benih dan entah bagaimana tahu-tahu setelah beberapa hari ditanam menjadi tanaman, lalu kemudian mendengarkan pertengkaran para pemimpin agamanya, betapa kecewanya mereka. Tidak semua yang kritis, harapan kita begitu, tetapi let's be honest. Marilah jujur dengan realitas. Kita tidak semua dari kita adalah begitu kritikal, secara kritis menerima informasi lalu mengatakan, ini sepertinya penipuan ini, oh ini sepertinya settingan ini, oh ini dia dapat pengajaran ini dari mana. Orang-orang sekarang sudah mulai berteologi secara liberal tentang Yesus dan mengatakan salah pengajaran yang lebih kenal dengan Yesus. Kita sudah hidup 2000 tahun dari masa Yesus, dan sumber kita adalah tulisan yang bersumber dari tulisan lain, dan tulisan lain bersumber dari tulisan lain. Sedemikian sampai-sampai sebenarnya kita pantas meragukan pengetahuan kita yang sekarang dengan tetap meminta panduan Roh Kudus untuk membantu kita tahu pada pengajaran yang baik dan benar. Maka apakah ada dialog yang sesat atau non-educative, non-edukatif atau apa? Saya pikir ada, tanpa menutup mata, tanpa menutup kemungkinan bahwa ada yang benar-benar memberi sumbangan kepada kita. Sekurang-kurangnya sebagai stimulus, sebagai stimulan untuk bertanya. Karena sumber dari dasar dari pengetahuan adalah bertanya. Pertanyaan menuntun kita pada satu jawaban, dan satu jawaban menuntun kita pada rasa ingin tahu yang lain, dan rasa ingin tahu membuat kita ingin bertanya, menemukan jawaban lain, dan begitu seterusnya pengetahuan bertumbuh waktu ke waktu. Maka kalaupun harus tetap ada debat agama, karena ini not only about faith and theology, bukan hanya tentang iman dan teologi, tentu ada banyak kepentingan dan kita nikmati bersama tanpa melupakan pentingnya filtrasi. Tetap critical, tetap what you mean, apa maksudmu, sampai kita tidak dengan gampang menyerap begitu saja. Hoping so. Pace e bene. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pace bene.